Salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai setiap kita dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menyampaikan renungan yang kedua pada kesempatan kali ini, saya mau menyampaikan sebuah cerita terlebih dahulu. Pada satu kali diadakanlah sebuah perlombaan di sebuah panggung sirkus. Pada waktu itu ada seorang yang bertubuh kekar, berotot besar, jalan ke tengah panggung tersebut. Ia membawa sebuah jeruk yang sudah dipotong setengah bagiannya. Dan kemudian ia berkata, "Saya akan memeras jeruk ini sekuat-kuat tenaga saya. Dan bila ada pengunjung yang masih bisa untuk memeras jeruk setelah saya, bahkan hanya bisa mengeluarkan setetes air jeruk saja dari jeruk yang sudah saya peras ini, maka saya akan memberikan hadiah 1 juta rupiah." Dan kemudian laki-laki perkasa itu, laki-laki berbadan besar itu memeras jeruk tersebut berulang-ulang kali. Dan sangat terlihat bagaimana ia mengerahkan segala tenaganya, segala kemampuannya. Dan kemudian setelah dia merasa puas, lantas dia menunjukkan kepada penonton bekas peras jeruk yang dia peras tersebut. Dan kemudian dia memberikan tantangan yang tadi. Apakah ada dari antara seorang penonton atau jumlahnya boleh lebih dari satu yang bisa atau berhasil mengeluarkan 1 tetes saja dari jeruk tersebut. Laki-laki yang berbadan besar, laki-laki yang bertubuh tegap, mereka mengantri untuk berusaha memeras jeruk tersebut. 2-3 orang berlalu dan 4-5 orang berlalu dan semuanya gagal, saudara. Akhirnya ada seorang nenek bertubuh sedikit bongkok, berbadan kurus, dan kemudian dia juga mengacungkan tangan untuk melakukan tantangan tersebut. Nenek itu sangat tidak meyakinkan apakah dia bisa menyelesaikan tantangan itu, atau ia akan mengikuti begitu banyak laki-laki muda yang telah gagal. Kemudian dengan wajah yang sepertinya menguatkan dirinya, dia maju ke tengah panggung sirkus itu. Dia menerima jeruk tersebut. Dan kemudian dia mengerahkan segenap kekuatannya. Dia sampai terpejam-pejam. Dia memeras jeruk itu. Dan sesuatu yang ajaib pun terjadi. Tiba-tiba ada setetes air perasan jeruk itu mengalir keluar dari jeruk yang diperas sang nenek tersebut. Dan orang penonton-penonton bertepuk tangan riuh rendah, bersorak-sorai baginya. Semua orang dibuat takjub. Bahkan laki-laki perkasa yang memberikan tantangan itu pun sangat takjub. Dan laki-laki perkasa itu berkata, "Selama saya melakukan pertunjukan ini, selama saya melakukan perlombaan ini, kompetisi ini, dari kota ke kota, dari pertunjukan ke pertunjukan, belum pernah saya melihat ada satupun orang yang berhasil. Namun malam hari ini ada seorang nenek yang berhasil memecahkan tantangan dari saya." Dan kemudian nenek itu diberikan hadiah yang sudah dijanjikan. Lantas pembawa acara dari panggung sirkus itu sedikit mewawancarai sang nenek. "Nenek, apakah yang membuat nenek memiliki kekuatan yang begitu besar yang mengalahkan belasan laki-laki sebelum nenek?" Dan nenek itu berkata dengan kalimat yang sederhana, "Kalau kamu memiliki cucu yang sedang sakit,
dan cucu itu butuh pergi untuk berobat, dan kamu sama sekali tidak memiliki uang, maka kamu akan memperoleh kekuatan yang saya peroleh dari situasi tersebut. Puji nama Tuhan. Saudara, sebenarnya setiap situasi itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik buat kita. Setiap situasi bisa ada yang menolong kita, bahkan ada yang sepertinya kelihatan menghimpit kita, tapi sesungguhnya itu untuk menggerakkan kekuatan yang selama ini tersembunyi dari dalam diri kita. Tuhan tidak pernah punya niat jahat. Tuhan tidak pernah berniat untuk menjebak saudara di dalam satu situasi dan untuk menghancurkan. Tapi Tuhan punya rencana yang indah, punya rencana yang penuh dengan pengharapan bagi setiap saudara semua dan saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau berbicara pada renungan yang kedua ini tentang kekuatan. Mari kita baca dari Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta Allah. Alkitab berkata bahwa Tuhan itu menggerakkan Zerubabel untuk pulang dari pembuangan. Ketika itu bangsa Israel ada di pembuangan di bangsa Babelonia, untuk pulang dan membangun kembali bait Allah. Bait Allah yang pertama itu dibangun oleh Raja Salomo, dan sekian puluh persen persediaan pembangunan itu sudah disiapkan sejak dari masa Raja Daud. Dan Raja Salomo yang menyelesaikan pembangunan bait Allah yang pertama. Namun, saudara, bait Allah yang kedua itu dibangun oleh Zerubabel. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat bagaimana pada waktu suatu kali Yesus tercatat di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, bagaimana Yesus menjungkir balikan pedagang-pedagang di dalam bait Allah. Nah, itu adalah bait Allah yang dibangun oleh Zerubabel. Dan pada zaman masa Herodes, bait Allah itu diperbesar. Bapak Ibu Saudara, Zerubabel itu memulai dan memimpin pembangunan bait Allah dalam masa yang sebenarnya tidak kondusif. Ada ancaman-ancaman, ada peperangan. Namun, dengan pertolongan Tuhan, Zerubabel dapat menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan. Dan keberhasilan Zerubabel bukanlah keberhasilan dirinya. Keberhasilan Zerubabel adalah keberhasilan Tuhan yang bekerja melalui kehidupannya. Di masa-masa pandemik ini, mungkin kita merasa tertekan, mungkin kita merasa tidak memiliki kepastian, tapi sesungguhnya kita ini memiliki roh Allah. Roh Kudus ada di dalam kita. Dan sama seperti yang dikatakan firman Tuhan, bukan oleh kuat dan gagahmu, tapi oleh rohku, kata Tuhan. Selama kita memiliki Roh Kudus yang ada di dalam hati kita terbuka kepadanya. Dan Tuhan akan mencurahkan kasih-Nya. Tuhan akan mencurahkan kekuatannya di dalam diri kita melalui Roh Kudus. Rasul Paulus berkata, kasih Allah dicurahkan kepada kita melalui Roh Kudus. Kalau kita berseru, Roh Kudus, Tuhan Yesus, tolong saya, berikan saya kekuatan, berikan saya pertolongan, maka pertolongan yang Dia berikan bisa sangat mungkin melampaui apa yang saudara harapkan. Roh Kudus adalah sumber kekuatan kita yang membangkitkan kekuatan di dalam hati kita. Mungkin Anda merasa, bagaimana saya bisa menyelesaikan panggilan pelayanan saya? Bagaimana saya bisa menyelesaikan tugas-tugas
yang Tuhan sudah percayakan kepada saya dalam masa-masa seperti ini. Seakan-akan semua sumber daya sepertinya kurang. Seakan-akan semua apa yang kita harapkan sepertinya hampir sirna. Tapi ketika kita percaya Tuhan tidak diam, roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada segala kekuatan yang ada di dunia. Roh yang jauh lebih besar itulah yang akan memberikan hikmat, yang akan memberikan kemampuan, yang akan memberikan kesanggupan untuk kita menyelesaikan tugas kita, untuk kita menyelesaikan pelayanan kita, untuk kita menyelesaikan setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan. Jangan izinkan setiap situasi menjadi sebuah alasan untuk kita menyerah. Jangan jadikan setiap situasi menjadi sebuah alasan untuk kita give up, untuk kita berhenti mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Tetap kerjakan panggilanmu, tetap kerjakan pelayananmu, tetap bangun imanmu, tetap iring Tuhan Yesus. Dalam sejarah gereja tidak ada rasul-rasul atau bapak-bapak gereja yang mengiring Yesus dalam masa-masa yang nyaman. Setiap mereka itu menghadapi tantangan demi tantangannya sendiri. Namun di tengah tantangan yang ada, mereka berhasil menyelesaikan panggilan iman mereka. Mereka berhasil menyelesaikan pelayanan mereka. Mereka berhasil menyelesaikan tanggung jawab mereka. Itu karena bukan dengan kekuatan manusiawi, tapi dengan kekuatan sorgawi. Haleluya, haleluya. Saya berdoa dan saya percaya kekuatan sorgawi memberikan saudara kemampuan menyelesaikan tanggung jawab. Tanggung jawab apa saja, baik saudara sebagai suami, baik saudara sebagai istri, baik saudara sebagai pemimpin, baik saudara sebagai pekerja, sebagai profesional, sebagai pengusaha, maupun pelayanan-pelayanan rohani di dalam gereja, di dalam yayasan, di dalam persekutuan. Tuhan berikan kita semua kemampuan untuk menyelesaikannya. Karena bukan kuat dan gagah, tapi oleh roh Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.